Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di sesi pertama bahwa ketika badai hidup tidak berlalu, Yesus tetap menyertai kita. Dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, dengan tekanan bahwa penyertaan Yesus terkadang tidak kita sadari karena badai hidup. Ketika badai hidup tidak berlalu, Yesus tetap menyertai kita. Di sesi yang kedua ini, menggunakan teks Yohanes 6 ayat yang ke-21. Tekanan utamanya adalah penyertaan Yesus tidak memfokuskan pada badai hidup, tetapi menyembahnya. Perhatikan Yohanes 6 ayat 21 bagian A. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Tindakan murid-murid tersebut yang menyatakan bahwa mereka atau murid-murid bersedia menerima Yesus, itu dapat dipahami dalam Yohanes 6 ayat 21, yang bermakna bahwa His presence call you to worship Him willingly and joyfully. They were glad to take Him into the boat. Artinya kehadirannya itu memanggil mereka atau memanggil Anda, memanggil engkau untuk menyembahnya dengan rela dan sukacita. Di mana mereka atau murid-murid dengan senang hati membawanya ke perahu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka atau murid-murid itu mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dilakukan dengan sukacita yang menunjukkan bahwa mereka menyambut Yesus Kristus. Kehadiran Yesus memanggil kita untuk memuji dan menyembahnya. Kehadiran Kristus mendorong kita untuk memohon agar Dia yang berkuasa menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 15 berkata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Hal itu menunjukkan bahwa banyak orang Israel ingin menjadikan Yesus menjadi raja agar membebaskan mereka dari Roma. Namun kalau kita perhatikan Yohanes 6 ayat 21, konsepnya berubah. Suatu kontradiksi untuk menyatakan para murid yang sejati berbeda dengan banyak orang Israel. Mereka atau murid-murid dengan sukarela, dengan sukacita menerima dan menyambut atau meminta Yesus berkuasa atas hidup mereka, bukan memaksa atau dipaksa. Membiarkan Yesus jadi pemimpin yang berkuasa atas hidup tidak mudah, karena kecenderungan kita adalah ingin menjadi bos atas diri kita. Kecenderungan kita biasanya membuat rencana dan kita memaksa Yesus untuk memenuhinya. Tetapi kita harus belajar untuk percaya akan rencana Yesus, dan Yesuslah yang akan melaksanakan rencananya bagi kita. Ingat saudara-saudara, kehadiran Tuhan mengubah hidup kita. Tugas kita hanyalah menyembahnya dengan sukacita. Orang yang menyadari disertai Tuhan Yesus akan membiarkan Yesus yang memimpin kehidupannya. Kita harus menyembah Tuhan, menyembah Yesus, dan mengabdikan hidup kita seluruhnya kepadanya. Lukas 4 ayat 8 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hal kedua yang perlu diperhatikan saudara-saudara, terkait dengan ketika badai hidup tidak berlalu, Yesus tetap menyertai kita, adalah kita harus memahami bersama-sama bahwa penyertaan Yesus lebih besar dari badai hidup seberat apapun. Itu terlihat dalam Yohanes 6 ayat 21 bagian B. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Teks Yohanes 6 ayat 21 ini paralel dengan Mazmur 107 ayat 30 yang menyatakan, mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus Kristus menyertai murid-murid sampai di pantai yang hendak mereka tuju. Hal ini membuktikan bahwa penyertaan Yesus lebih besar dari badai hidup seberat apapun, karena terbukti murid-murid sampai di tujuan, yaitu pantai yang mereka harapkan. Penyertaan Kristus menunjukkan bahwa benar Yesus Kristus berkuasa atau lebih besar dari badai hidup. Pertolongan Yesus Kristus tidak pernah terlambat dan ajaib adanya. Dari peristiwa tersebut, identitas Yesus Kristus sebagai anak Allah yang Maha Kuasa, yaitu sebagai Yahweh, dinyatakan bagi mereka supaya mereka semakin yakin akan ketuhanan Kristus. Markus 6 ayat 49 sampai dengan 52 menyatakan, ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sangat disayangkan, melalui Markus 6 ayat 49 sampai dengan 52, ternyata Yesus berjalan di atas air dikira hantu. Angin diredakan, namun murid-murid hanya tercengang dan bingung. Peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sisa 12 bakul, tidak membuka hati mereka. Murid-murid ternyata tetap degil keras kepala, tetap belum mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Perhatikan Yohanes 6 ayat 21 bagian B yang menjelaskan bahwa murid-murid menyambut Yesus dengan sukarela ke perahu mereka. Istilah seketika menunjukkan bahwa ada kontradiksi dengan keadaan murid sebelumnya. Para murid kini ada kekuatan, ada kelegaan, ada terobosan di tengah badai dengan kehadiran Yesus. Murid-murid tetap mendayung, tetapi sekarang melaju dengan cepat. Dan angin topan ombak besar tidak bisa menghentikan mereka. Beda dengan sebelumnya. Kehadiran Yesus memang ada. Mereka diombang-ambingkan dengan ombak yang besar. Karena badai yang datang, mereka tidak melaju. Mereka stagnan, mereka mandek, mereka berhenti dan tidak bergerak. Mereka cuma bergerak di tempat. Ingat, His presence will carry you to the end. Kehadirannya akan membawa Anda sampai akhir. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, murid-murid semestinya menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus bersama murid-murid lebih besar dari badai hidup seberat apapun.
Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya kehadiran Kristus di tengah mereka lebih besar, lebih bernilai, lebih berarti dibandingkan beratnya masalah yang dihadapi murid-murid. Walaupun murid-murid waktu itu mengalami laut bergelora karena angin kencang. Yohanes 6 ayat 21 menjelaskan bahwa murid-murid sampai ke pantai yang mereka tuju dengan selamat. Tidak disebutkan laut bergelora karena angin kencang itu reda. Tidak disebutkan bahwa angin kencang itu berhenti. Hal ini menyatakan bahwa Yohanes ingin menekankan bahwa badai hidup, masalah atau akibat masalah hidup bisa kita hadapi seumur hidup kita. Tetapi yang paling penting bukan badai atau ombak besar berhenti, melainkan penyertaannya, God with us Immanuel, yang membuat perbedaan. Perubahan atau pergerakan akan sampai pada tujuan karena Immanuel. Seperti yang terjadi pada murid-murid. Perahu sampai di tempat tujuan sekalipun badai tidak berhenti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya membawa kita ke akhir, ke sisi lain, kepada tujuan yang kita harapkan. Penyertaannya lebih besar dari badai atau ombak. Mengapa saudara-saudara? Karena penyertaannya menyatakan pribadinya yang maha kuasa. Dia maha berdaulat. Dia maha tahu. Penyertaannya menyatakan pemeliharaannya, menyatakan kebaikannya untuk kita anak-anaknya. Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Duri dalam daging Paulus tetap ada, namun kesadaran akan penyertaan Tuhan membuat Paulus tetap eksis dalam pelayanan. Perhatikan Ibrani 11 ayat 35 sampai dengan 40 berkata demikian. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di gunung, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi jelas sekali, badai hidup atau masalah, kesesakan dalam hidup terkadang tetap ada, namun penyertaan Tuhan membuat kita tetap berada dalam kehendaknya, yaitu mengakui ketuhanan Yesus Kristus yang tidak bisa berubah karena adanya badai hidup yang belum bahkan tidak reda. Kita akan tetap sampai pada tujuan-tujuan yang kita harapkan karena penyertaan Tuhan, sekalipun ada badai tertentu yang belum reda di dalam hidup kita. Penyertaannya menjadi jaminan kita. Kita diteguhkan bahwa Kristus tetap bersama-sama untuk menolong sekalipun ada badai hidup. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Yohanes menjelaskan realita hidup yang sesungguhnya, bahwa ada badai hidup yang bisa saja kita alami seumur hidup. Bisa juga doa yang kita naikkan tidak dijawab,
dalam pernikahan kita atau kehidupan kita seperti Paulus yang tidak dijawab, duri tetap ada dalam daging. Mungkin ada di antara kita yang mengalami musibah tertentu atau masalah yang begitu berat dalam keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Badai hidup bisa membuat berantakan dan menghancurkan rencana kehidupan kita. Tetapi badai tersebut tidak bisa menyetop perjalanan hidup kita, karena kehadiran Yesus atau penyertaan Kristus mengubah segalanya. Kehadiran Yesus mengalahkan badai hidup. Badai tidak bisa menghentikan Anda atau menghancurkan hidup Anda. Ingat, penyertaan Yesus lebih besar dari badai hidup seberat apapun, karena Yesus akan memimpin kita dengan selamat pada tujuan yang kita harapkan. Respon murid-murid ketika menjadikan Yesus sebagai nakoda, mereka menjadi tenang dan perjalanan itu menjadi selamat sampai tujuan. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepadaku dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Selanjutnya Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Orang yang tahan dalam penderitaan atau orang yang tetap beriman kepada Yesus Kristus akan mendapatkan mahkota kehidupan, sebagaimana dinyatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ketika badai hidup tidak berlalu, Yesus tetap menyertai kita. Dijelaskan dalam Yohanes 6 ayat 21, dicirikan dengan dua hal. Penyertaan Yesus tidak memfokuskan pada badai hidup, tetapi menyembahnya. Yang kedua, penyertaan Yesus lebih besar dari badai hidup seberat apapun. Ketika badai hidup tidak berlalu, Yesus tetap menyertai kita. Secara keseluruhan, kalau kita perhatikan dalam Yohanes 6 ayat 16-21, menyadarkan kita tiga hal yang sangat penting. Pertama, penyertaan Yesus terkadang tidak kita sadari karena badai hidup. Kedua, penyertaan Yesus tidak memfokuskan kita pada badai hidup, tetapi menyembahnya. Ketiga, penyertaan Yesus lebih besar dari badai hidup seberat apapun. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.